Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Terbuka UPBJNJ Bandar Lampung yang tergabung dalam Salut HMPTI Unit 2 Tulang Bawang akan melakukan percobaan atau penjelasan tentang sifat cahaya dengan dosen pengampu Ibu Novi Haryanti MPD. Baik, sebelum memulai praktikum pada hari ini, kita harus mengetahui ada berapa sih sifat-sifat cahaya itu. Jadi sifat cahaya itu ada 6. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Jadi cahaya bergerak dalam lintasan garis lurus selama berada pada medium yang seragam. Sifat cahaya yang kedua adalah pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah peristiwa kembalinya cahaya ke medium asal ketika mengenai permukaan benda. Sudut datang sama dengan sudut pantul seperti yang terjadi pada cermin. Adalah pembiasan cahaya. Apa sih pembiasan cahaya? Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Ini yang menyebabkan pensil terlihat patah di dalam air. Bentuk yang keempat yaitu dispersi cahaya, yaitu penguraian cahaya putih menjadi cahaya berwarna-warni akibat perbedaan panjang gelombang. Contohnya seperti pelangi yang terbentuk setelah turunnya hujan. Untuk yang kelima yaitu ada penyerapan dan penerusan cahaya. Cahaya dapat diserap oleh benda gelap dan diteruskan oleh benda bening atau transparan. Jumlah cahaya yang diserap atau diteruskan tergantung jenis bahannya. Yang keenam yaitu gelombang elektromagnetik tanpa medium. Cahaya termasuk gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat, sehingga bisa merambat di ruangan hampa seperti cahaya matahari ke bumi. Baik, dari keenam sifat cahaya kita akan melakukan dua praktikum. Yang pertama adalah pembiasan cahaya dan yang kedua adalah pemantulan. Pada praktikum ini ada alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama ada gelas bening, yang kedua air, yang ketiga pensil, dan yang keempat adalah cermin datar. Pertama kita akan memasukkan pensil ke dalam gelas yang sudah berisi air. Saat pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, pensil akan terlihat seperti bengkok atau patah. Hal ini terjadi karena cahaya mengalami pembiasan. Dan mengapa pensil terlihat bengkok? Cahaya dari bagian pensil yang berada di dalam air bergerak menuju mata kita. Cahaya tersebut melewati dua medium, yang pertama adalah air dan yang kedua adalah udara. Karena kecepatan cahaya berubah saat berpindah medium, arah cahaya ikut berubah atau membelok. Mata kita menangkap cahaya seolah-olah berasal dari posisi yang berbeda, sehingga pensil tampak bengkok atau patah. Selanjutnya adalah salah satu sifat cahaya yaitu pemantulan cahaya, yang kita lakukan percobaan pada gelas yang berisi air dan cermin datar. Pemantulan adalah peristiwa kembalinya cahaya setelah mengenai permukaan benda. Pada percobaan ini, sebagian cahaya yang mengenai permukaan air akan dipantulkan kembali. Kemudian pantulan cahaya tersebut dapat membuat permukaan air tampak mengkilap atau muncul bayangan samar pensil pada air. Untuk kesimpulan pada percobaan ini, cahaya dapat dipantulkan oleh permukaan air. Cahaya juga dapat dibiaskan saat berpindah dari air ke udara. Karena pembiasan, pensil terlihat bengkok. Kemudian karena pemantulan, permukaan air tampak memantulkan cahaya atau bayangan. Sekian percobaan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.